Okay guys, selamat malam. This is your boy again, Mr. Tape Trader. Tape Trader 8, Yuza Shah. Apa kabar? Gimana saham anti bedai, anti bedai? Merah, merah. Jalan nggak? Jalan nggak? Jalan ya, alhamdulillah sebagian ya. Iya, sebagian besar. But anyway guys, nggak usah kita bragging ya, alhamdulillah ya nggak, karena kita udah identifikasi kemarin ya. Apakah akan jalan lagi? Mudah-mudahan akan jalan lagi. Apakah nanti akan koreksi? Mungkin akan koreksi gitu ya, tapi mudah-mudahan tetap di jalur uptrendnya. Ya, nah oke guys, kita ngomongin IHSG merah, portfolio hijau. Gua akan kasih tipsnya ya buat kalian yang selalu memantau apa namanya YouTube gua ya kan. Lalu juga banyak saham-saham yang mantul nih. Mungkin saham-saham WWPA gitu ya. Lalu juga kita akan bahas beberapa blue chip ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan beberapa analisanya. Sebenarnya analisanya tuh sebenarnya gampang ya gitu ya. Tinggal kalian kalau misalnya sahamnya belum sempat dibahas, coba kalian bahas coba kalian lihat dengan metodenya gua ya kan. Metode gua gampang kok, lihat support resistennya aja. Ya, lihat support resisten, lihat ke kiri itu apa? Maksudnya gitu ya. Kalau kita lihatnya tuh kalau kita lihat berdasarkan historicalnya. Karena candle itu juga berdasarkan historicalnya, ya kan? Banyak orang juga melihat berdasarkan historicalnya. Mau laporan FA kayak fundamental analysis kayak technical analysis, selalu lihat ke belakang gitu ya. Kalau lihatnya agak ke depan itu namanya tape reading. Kalau ke depan lagi namanya dukun. Ke depannya lagi namanya tukang ramal ya. Keempat lagi bawa ke depan lagi. Nah, mungkin agak-agak bawa kresek hitam nari-nari di jalan yang sering dikasih lihat di Telegram. Oke guys, jadi ini dia guys, kita akan ngomong mengenai IHSG dan portfolio. Ini tipsnya sih guys. Menurut gua tuh nggak sering ngelihat ke depannya tuh panjang-panjang gitu ya, karena gua lebih prefer adalah kita melihat dari pergerakannya, bukan dari kondisi-kondisi mungkin tarikan garisnya dan segala macam. Kalau gue sih mungkin akan ke sana, tapi kita lihat satu persatu emosi yang dihasilkan dari market tersebut ya. Mungkin ada ilmu yang lihat ke depan, lihat planetnya, lihat apanya gitu ya, tapi menurut gue fine aja orang bisa mengasih ilmu, tapi kalau gue lebih prefer step by step gitu ya. Oke, lanjut guys. Jadi hai kakak. Gimana ya, biar pada seneng ya kan, pada merah ya, biar seger mukanya gitu ya. Agak disensor dikit, takut kena KPAI ya. Komisi Penyiaran, kok bener ya KPAI? Apa sih ya, pokoknya itulah gitu ya. Jadi saham-saham yang boleh mantul, matanya tetap ya kebaca ke mantul ya, bukan yang ke lain ya, boleh dibeli. Nah, kita lihat ya. Oke guys, enough ngelanturnya ya. Jadi ini nih sharing tips gua ya. Yang pertama, lihat yang unrelated atau uncoefficient untuk biar kalian portonya hijau ya. Pertama adalah find yang unrelated atau tidak berhubungan, tidak berkoefisien langsung dengan IHSG. Gimana caranya? Ini gampang banget ya. Kalau gua tuh ngelihatnya gampang banget nih, kayak begini nih guys ya. Lo pergi ke YouTube ya. Di sini udah ada nih ilmunya, kemarin gua share gitu ya. Yang gua kasih kalian tinggal lihat ya. PR-nya adalah yang gua kasih adalah yang ini nih. Ya, bunyi dia. Ya kan? Nih yang gua kasih yang ini nih. Nah, ini ya. Mana tuh? Aduh. Koefisien. Oke. Kalian tinggal cari yang koefisien ya, koefisien. Nih.
korelasi. Nah, cara trading saham bukan yang breakout tinggi atau saham pemula yang ini nih. Ya, ini dia. Ya, dan kalian boleh cara saham pemula untuk dapat profit gampang, trading dengan CC, correlation coefficient, ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari cari yang -1 dengan IHSG. Ya, lebih dekat dengan minus itu lebih bagus, ya. Yang kedua, guys, adalah benar-benar dia saham tersebut kayak misalnya Blue, ya kan, saham-saham kayak Harum ada koreksinya tapi continue dengan trennya gitu ya. Contohnya kayak misalnya saham-saham kayak begini nih, ya, tuh koreksi tapi habis itu ngacung, ya kan. Terus habis itu apalagi Blue koreksi tapi habis itu ngacung gitu ya nih, ya kan, mantep ya. Terus habis itu apa lagi? Ya, koreksi tapi habis itu mancol gitu ya. Mudah-mudahan dia langsung naik tinggi ke atas, mudah-mudahan sampai 10.800. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya third liner atau second liner stock gitu ya. Biasanya tuh yang bukan market mover, market cap-nya mungkin sedikit. Market cap-nya mungkin agak tipis gitu ya. Mungkin ya. Jadi kalian harus hati-hati dengan capital management-nya. Jadi jangan sampai tuh punya duit MM-an, masuk ke situ, turun, jebol, bandarnya marah dan segala macam. Selalu gue bilang cicil, 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 cicil. Ya. Jadi kayak begitu, guys. Ini kalau kayak begini lumayan, mudah-mudahan bisa membuat porto kalian hijau ya. Porto hijau belum tentu kalau misalnya yang lain bisa mungkin merah-merah dikit gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ini kan lumayan, ada yang hijau dikit, ada yang hijau, apalagi kalau misalnya nanti ngikutin trennya. Ya. Jadi itu yang gua kasih tahu, semoga bisa berguna. Kalau ada yang mau ditanyain, monggo ditanyain di bawah di komen ya, atau di forum saham atau di beta. Oke? Sip. Lanjut, kita mulai dengan saham-saham kita ya. Oke, kita masuk mungkin ke komposit. Jadi komposit, guys, atau IHSG gitu ya. Tadi tadi gue sempat ngitung gitu ya. Berapa persen sih udah turun? Oh, terkoreksi dari titik tertinggi 7%. Belum masuk bilang bahwa market bearish atau market crash kalau menurut gue. Dan mudah-mudahan besok ada peluang-peluang untuk dia naik gitu ya. Setelah dia menguji 5944-nya atau kemarin tadi nguji 5992, banyak yang naikin gitu ya. Mudah-mudahan besok titiknya udah turun gitu ya. Mudah-mudahan bisa naik lagi. Kalau misalnya nggak bisa naik ya, daerah-daerah sini 5960 menjadi area-areanya gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa juga Om, daerah-daerah sini gimana gitu ya. Mungkin daerah 5655 nih, daerah-daerah sini ya. 5655 yang ada di sini ya. 5 ya benar, daerah-daerah sini ya, 57 56 ya, daerah di sini mudah-mudahan bisa mantul. Ya kita lihat aja gitu ya. Udah berapa hari nih dia merah terus dari bulan dari awal 21 Januari sampai sekarang ya. Tandanya udah dari sini, mudah-mudahan di saat turunnya dalam kayak gini, mudah-mudahan naiknya juga tinggi. Ya, ya kan? Namanya juga indeks harga saham gorengan. Oke. Ya, no offense ya, tapi memang kayak begitu. Agak-agak lebay soalnya. Oke. Lanjut, kita masuk ke saham-sahamnya. Oh enggak, kita tuh lihat dulu dari seasonality-nya. Ya. Pak Mansu pinjem ya, Pak Mansu. Oke, gitu ya. Terus IHSG. Ya. Nah, ini gampang banget nih. Ya, mengecil Januari cuman 2,18% gitu ya. Dan kayaknya mulai kalau misalnya turun lagi mungkin merge ya di Januari ini. Mudah-mudahan sih agak naik dikit ya. Kalau gue berharap bahwa dia naik ke 3,9-an atau ke 3,19 ya. Tapi kita lihat aja, kalau misalnya nggak bisa ditahan ya monggo, apalagi kalau sampai ke 55 atau 56 57 ya. Oke. Nah, lalu guys, jangan lupa jangan ditahan ya. Kalau ditahan SL-nya
ntar kena kegerus lo nggak punya duit karena mangkut di atas ya, kedalaman. Akhirnya lo nggak takut untuk men-CL-nya atau meng-cut loss-nya. Kalau punya profit, monggo diambil take profitnya sebagian-sebagian. Kalau dia mantul lagi, boleh beli lagi ya kan, tergantung setupnya kalian. Oke, lanjut. Setelah itu ada pinjam punya Asun dulu. Pinjem bot Sun, pinjem bot Om Santo, pinjem bot Om Jesse, pinjem bot CCIDX Komposit. Oke. Ada yang buka PTBA noh. Oke guys ya, kita lihat bahwa mining masih melemah, agrinya mulai gitu ya. Nanti gua akan bahas sedikit tentang agri ya. Ada anomali di mana di saat Februari itu kita bisa lihat bahwa agrinya lumayan lucu di saat bulan Februari ya. Secara kita mau bulan Februari, jadi kita tunggu aja. Besok kan yang besok kan Kamis ya. Nanti gua akan review di di hari Minggu ya. Gua kasih tahu sektoral mana nih yang lucu nih ya. Lucu ya? Kok lucu? Keren ya gitu ya. Jadi ditungguin aja yang hari yang buat bulan Februari. Oke? Nah, lanjut. Setelah itu ada consumer yang lumayan. Basic industry juga lumayan, lalu ada trade dan finance gitu ya. So overall banyak loh yang lumayan guys, cuman kalian you have to know where to look gitu ya. Kamu harus tahu di mana kamu nyarinya saham-saham tersebut dan bagaimana screeningnya. Oke guys. Nah, udah nih ya. Lanjut kita ke saham-sahamnya yang udah gua lihat tadi kayaknya lucu-lucu gitu ya. Oke, kita mulai ya guys ya. Jadi gue taruh di sini pertama adalah TCPI gitu ya. Oke, TCPI ya guys ya. Ini kemungkinan bisa naik, mudah-mudahan naik besok ya. Ke 8050 dan target area 9775 atau 20. Kalau dia mantul boleh dibeli di 8100. Target pertama 8550, target kedua adalah 9875 or 10.000-nya. Lalu setelah itu ada TPIA. Tadi udah gue bilang ya, TPIA masih boleh diambil nggak Om? Boleh aja kalau lo taruh SL-nya di 9675. Kalau besok dia tembus 10575 mungkin bisa ke arah-arah 12.000 ya, daerah-daerah sini ya, 12075. Oke. Lalu setelah itu ada BBCA. BBCA-nya masih turun Om gitu ya, bilangnya. Iya, masih turun. Tunggu aja ya. Kalau misalnya gua masih taruh nih, dia kemungkinan masih bisa mantul nggak nih? Kalau dia mantul guys, apalagi kalau tembus dari 35175 boleh dibeli. Target area mungkin ke area 40 ribuan gitu ya. Oke. Lanjut setelah itu ada gue udah tarik inkonya ya guys ya, karena secara disiplin kita harus udah lebih hati-hati dengan si inko gitu ya. Jadi kalau menurut gue dia akan mantul di 5475 ataupun di 5050. Tapi udah gue tarik inkonya dari sini berdasarkan setup gue, dia udah harus hati-hati ya. Jadi gue tarik dari follow the trendnya. Apakah dia masih bisa mantul? Let's see gitu ya. Tapi kalau dia mantul mungkin gue akan taruh lagi di buy on mantul. Oke? Lanjut. Sedangkan kalau kalian lihat nikelnya juga lagi turun ya guys ya. Tuh lagi turun beberapa. Jadi kalian harus hati-hati ya. Sedangkan kalau oilnya ya, oilnya masih stagnan gitu ya. Kita lihat aja dia apakah membentuk pattern tertentu dan mulai naik gitu ya ke arah 54 gitu ya. Mudah-mudahan naik gitu ya. Sedangkan coal, Nat King Coal, mulai naik ya ke arah 84, secara kemarin baru 82. Jadi mudah-mudahan naik, dan kalau tembus dari 88, guys, biasanya bisa tembus nyampe 90-an atau kecepek ya. Jadi kalau dilihat dari sini, bentar ya. Kalau dia tembus dari area sini ya guys ya, mungkin dia baru bisa dari 87 mungkin dia bisa ke area-area sini nih, 89 atau area 90-nya ya. Kalau dia bisa tembus ya guys ya, ini lagi sini ya,
Nah, tuh ya. Kalau dia bisa tembus, mudah-mudahan nyampe ke area-area cepetnya. Oke, lanjut ya. Jadi dia lagi mau mantul. Call-nya kalian boleh lihat. Nanti semoga bisa lancar. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke sini lagi. Ya, itu Inco. Lalu kita masuk ke area-area Antam. Antam menurut gua koreksinya masih lumayan dikit ya, walaupun udah di bawah EMA 20-nya sedikit, mudah-mudahan gue berharap dia naik. Kalau misalnya dia nggak naik besok dengan volume yang lumayan ya, gitu ya, mudah-mudahan dia bisa mantul di 2350 ya. Oke guys, lanjut setelah itu gua masuk ke saham-saham yang mungkin besok juga masih seru gitu ya. Harum ya, kan udah gue bilang ya. SL kalian taruh di 4040, target area atau buy area 4510. Mudah-mudahan guys, mudah-mudahan bisa sampai ke area-area. Bentar ya. Sini ya, mudah-mudahan ya 6570 ataupun ya kalau dia jebol nih, udah jebol dari sini 6570 ataupun dari area-area 6770. Masih jauh ya Om, masih. Mudah-mudahan lancar si nikelnya ataupun si coal-nya gitu ya. Oke. Lanjut setelah itu ada wood. Om, wood ya Om. Wood ya. Merah tapi masih oke ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau menurut gua dia masih ngetes dari breakout yang sudah dia lakukan gitu ya. Kalau dia masih naik lagi target area ke 765 ataupun ke 800. Oke. Baik, kalau misalnya dia mantul 640, SL kalian taruh di area-area di bawah 600. Lalu setelah itu ada SMCB. Pan udah gue bilang SMCB ya kan. Kebetulan SMCB jalan no breakout. Besok mungkin dia akan koreksi dulu ya guys ya. Tapi kalau jalan langsung mungkin bisa ke area-area 1955. Kalau dia koreksi nanti dia mantul. Kalau dia mantul boleh diambil gitu ya. Mungkin kalau mantul dia bisa ke area-area 2000 ya. Nah, apa namanya, SL-nya kalian taruh di 1425 ya, daerah-daerah sini ya, daerah breakout-nya. Jadi kalau misalnya dia turun, tenang aja dia turun. Kalau dia mantul, monggo diambil ya. Tapi enak banget ya, kan udah gue bilang SMCB-nya ya. Ya udah, tapi belum gue masukin ke saham anti badai ya, belum ya. Biasa kalau SMCB kadang-kadang suka apa namanya, ini doang, apa namanya, acu-acu butuh doang ya kan. Lalu ada roti guys. Oke, biar cepet nih ya. Di sini gue taruh Indonesia. Mana Indonesia? Indonesia. Nah ini dia. Indonesia. Dah, stok aja. Oke, sip. Lanjut, lalu ada roti ya, roti. Oke. Ya. Roti mulai naik ya guys ya, tapi kayak begini buat dicopet aja ya. Hati-hati buat kalian yang mau di apa namanya, mau di swing, tunggu dulu di area-area 1400. Nanti kalau misalnya dia mantul di area 1400, monggo ditaruh SL-nya di bawah 1365. Kalau dia mantul mungkin bisa ke area-area yang namanya di atas ini, which is 1475 atau 1520. Oke. Lanjut setelah itu ada Mika. Mika guys, Mika ya, mudah-mudahan lancar. Cuman menurut gua dia baru breakout gitu ya. Kita tunggu apakah dia bisa breakout dari trendline yang ada di sini ya. Kalau bisa breakout dari 2880, mudah-mudahan nyampe ke 3400 ya. Baik, kalau misalnya di area 2920 ya, SL kalian taruh di 2850. Nah, kalau misalnya kalian mau trading range-nya kecil gitu ya, kemungkinan besar dia mungkin akan ada koreksi di 2890. Ya, jadi kalau misalnya kayak begini, mendingan kalian taruh SL-nya di 2690. Tapi kalau gue liatnya, risk reward-nya masih belum hey. Oke. Lalu ada film, ya, atau MD Picture ya, mungkin dia mau ngeluarin film kali, trader yang kena apa namanya, yang kena patil IHSG gitu ya. Oke. Mungkin dia karena itulah makanya jadi naik sahamnya.
Ya, di trap aja kalau tembus dari 336 gitu ya. SL kalian taruh di 288, mudah-mudahan target ke 398 atau ke 426. Oke. Lalu lanjut, habis itu ada DMMX. DMMX guys, digital ya, digital ya. SL kalian taruh di area-area 230 atau 236. Buy kalau mantul di area 246 gitu ya. Kalau dia naik lagi mungkin boleh beli di 254, target area 300. Oke. Lalu setelah itu ada The Bigs. Udah all time high terus lagi jalan banget ya. Makanya kalian yang punya alhamdulillah boleh beli nggak Om? Boleh beli di area 2190, SL ditaruh di 1970. Target area mungkin bisa ke area-area 2600 ataupun 2000 ataupun 2700. Oke. Lanjut setelah itu ada selamat ya. Lalu ada truk. Truk tadi udah belum? Belum dong Om Yusa. Truk guys juga sama ya. Ini baru mau mantul. SL ditaruh di 270. Hati-hati ya. Second liner gini, third liner gini. Mudah-mudahan bisa sampai ke area 350 ya. Oke, buy area di 292. Mudah-mudahan sampai ke atas. Oke, lanjut setelah itu. Setelah truk ada lingkaran biru. Bukan ya, salah ya. Oke, link juga sama ya guys ya. Mudah-mudahan bisa mantul ya. Kalau mantul beli di 3050, target area di 3390, SL ditaruh di 2710. Oke. Lalu setelah itu ada LSIP guys. Satu-satunya sektor kaulah satu-satunya ya yang mulai bangkit lagi gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa tembus 1365. Kalau dia nggak tembus guys, lupain aja ya. Kalau dia tembus 1365 atau 1380 dengan body candle ada ditutup di sini, monggo diambil. SL-nya kalian taruh di 1230 ataupun di area 1320 ya. Targetnya kemana Om? 14 ataupun 1500 ya. Lanjut setelah itu ada Era Jaya Swasembada juga lumayan lucu ya. Dari kemarin naik terus ya. Sudah koreksi boleh diambil besok 2700. Mudah-mudahan sampai ke area 3200 atau 3300 ya. Oke. SL kalian taruh di mana? 2460 guys. Dan di bawahnya. Oke. Lalu ada satu sahamnya Etus nih, namanya ASA gitu ya. Astra Era Jaya apa gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat ya guys ya. Mudah-mudahan jalan ya. Buy di 795 atau di 800, SL-nya kalian taruh di 750 or di bawah 715. Target area di 885 atau di 900. Lalu setelah itu ada Same guys, same. Ini juga sama ya, SL kalian taruh di 338, mudah-mudahan kalian trap aja dia di 390, mudah-mudahan bisa lancar Jaya nyampe ke 440 ataupun ke 480 dan 500-nya ya. Itu targetnya, buy areanya tadi udah gue bilangin. Lalu setelah Same ada Rise atau Rise up gitu ya. Rise dong ya jadinya. Ini buat copet aja ya kalau menurut gua. Kalau misalnya dia lancar naik ke atas, mudah-mudahan mentok di 432. Kalau misalnya bisa tembus boleh dibeli lagi ke 452. SL kalian taruh di 418. Lalu setelah itu ada OPMS, organisasi apa-apa gitu ya. Oke, lanjut. Habis itu SL-nya ditaruh di 268, buy area 296. Mudah-mudahan guys, mudah-mudahan ya ini all time high, bener nggak? Oh enggak. Oke. Nah, mudah-mudahan sampai di 400 ya. Mudah-mudahan ya. Kita tungguin aja. Mudah-mudahan sampai ke 400. Oke. Lanjut. Setelah itu ada PTPW.
Ya, Om, lo banyak second liner, gue biasanya blue chip doang. Ya udah, kalau blue chip ya stay out dulu sekarang, ya kan? Ensure bahwa semuanya oke ya. Nah, PTPW nih setelah tembus di breakout areanya, ini baru keluar nih satu. Jebret, kalau besok naik ya 1285 boleh diambil. Target pertama 1375. Kalau dia lancar jaya ditembus dari 1400 atau 1500 bisa ke 1700 ya. Lihat ya, lumayan kalau menurut gua. Dari bentuknya sih lumayan banget ya. 660 17 900 1250 900 jadi kurang lebih 2000-an ya, tapi kita lihat aja nanti ya. Oke. Lanjut, setelah itu ada MAPI. Ya, kalau tembus dari 830 boleh dibeli ya. SL ditaruh di 770, target area di 940. Oke. Lalu habis itu ada JTPE. JTPE guys, JTPE. Ini bentuknya kayak gini lucu banget ya. Besok tungguin aja turun sentuh sini, beli jedet dor langsung sampai 1000 ya kan, atau 1100 ya. Ini lucu banget dan sahamnya juga anti badai guys. Gitu ya, mudah-mudahan lancar. Kalian dilihat ya karakteristiknya guys ya, nggak perlu orang jago TA banget, tapi kalau lo lihat ada pattern-pattern kayak begini, oh lo jadi mengerti. Oke. Oh hey gitu ya. Dilihat lagi. Oke, lanjut setelah PTPE, JTPE ada INKP dan TKIM. INKP guys, INKP. Nah, ini lagi galau di atas ya. Mudah-mudahan besok breakout. Kalau dia breakout 13575, insya Allah ke area-area 16.000 ya. Mudah-mudahan. Oke. Buy kalau misalnya dia tembus dari 13.625 ataupun 14.000, SL kalian taruh di 12.150 atau di 12.975 kalau breakout. Lalu ada TKIM. TKIM juga sama ya guys ya. Kalau menurut gua ini bisa jalan ya. Ya, SL ditaruh di 11.950, kalau tembus 14.250 oke. Kalau tembus dari 13.675 juga oke gitu ya. Di trap aja guys, mudah-mudahan bisa sampai dari area-area 17.000 ataupun dari area 16.175, oke. Lalu setelah itu ada keras. Kamu udah keras belum? Geblek ya. Kalau gue yang ngomong pasti geli ya yang cowok-cowok ya. Tapi kalau lu ada yang japri ngomong Om, apalagi kakak-kakak dengan profile picture, walaupun gue nggak tahu itu hode atau enggak gitu ya. Om, udah ngilu gimana gitu ya. Katanya ya kan. Oke, 715 716 ya, ini mudah-mudahan besok bisa naik ya. Kalau besok nggak naik ya guys ya, ditungguin aja di 555 gitu ya. Kalau naik ya guys, boleh dibeli di 715, mudah-mudahan bisa sampai ke 900 ataupun ke 1000, oke. Lalu gua akan bahas mengenai beberapa saham yang tadi mantul ya. Tadi pada yang nanya, Om ini gimana? Kalau menurut gua belum seksi enough ya guys ya. Kadang-kadang bisa dead cat bounce ataupun mantul di bawah 2090. Jadi kita tungguin aja. Kalau dia bisa mantul 2130 dengan segala macam setup gitu ya, mungkin baru kita lihat. Kalau gua sampai saat ini belum bisa gua lihat. Jadi kalau menurut gua masih wait and analyze. Sama juga dengan PTPP ya guys ya. WWPA, PTPP juga sama ya guys. Gua masih wait and analyze. Lalu sama juga dengan ini. Ya, kalau teman-teman mau apa namanya, ini juga udah lumayan dekat ya. Kalau besok tembus sih lumayan nih, lumayan seru ya. Ya, 1685 mungkin gua akan masukin ke buy on mantul or gua bahas lagi nanti target area kalau dia berhasil tembus ya guys ya. Pertama di 1915 ataupun di 2000, oke. Lalu setelah itu ada ADI. Ya, Adi juga sama ya, harus hati-hati kalau dia nggak mantul dari 1680, tunggu, lupain aja. Lalu setelah itu ada WSBP. WSBP juga sama ya guys ya.
Ya, kalau dia tembus dari 302 mungkin baru oke. Kalau sekarang mungkin belum, gua masih wait and analyze gitu ya. Lalu ada PPRA. PPRA juga sama ya guys ya. Gua masih nunggu aja dulu dan ini kayaknya lumayan masih jauh ya. Oke. Lanjut setelah itu ada BWPT. Beberapa saham-saham sawit gitu ya yang minta dibahas gitu ya. Kalau menurut gua juga sama ya guys ya. Ini bisa mantulnya di mana nih? Kalau besok merah lagi udah lupain aja gitu ya guys ya. Apalagi masih mantul di 142, lupain aja juga gitu ya. Kalau dia masuk tembus naik ya dalam 3 hari ini dia tembus ke 151 mungkin oke gitu ya. Tapi kayaknya sih kita masih lihat atau tunggu dulu gitu ya. Lalu ada Ali. Ali juga seperti itu guys. Ali kalau menurut gue juga sama ya guys ya. Kita tunggu aja dia bisa tembus nggak 12.150 atau 12 ribunya ya. Karena ini kan pasti averagesnya akan mengikuti dengan harganya. Kalau dia sempat turun lagi dia bisa ditembus mungkin baru gua akan lihat gitu ya. Tapi ingat ya, lihat ya. Udah ada bentuk-bentuk yang dimana lumayan nih harus hati-hati. Tapi kemarin ada downtrend line yang ada di sini. Jadi apakah ini support yang kuat? Kita lihat aja ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada BPKB ya. Yang telat ngangkat ya udah mau diapain gitu ya guys ya. Apalagi kalau besok turun lagi mah baru bisa mantul 410 nih kalau menurut gua gitu ya. Jadi kita lihat aja besok seperti apa. Kalau dia mantul naik ke atas gitu ya, apakah dia bisa membuktikan terhadap diri gua dia bisa tembus dari 630-nya nggak? Ya, kalau dia tembus 630 mungkin oke gitu ya. Lalu setelah itu ada Medco. Medco kalau menurut gua mau mantul harus ada candle satu lagi ya. Jadi masih wait and analyze sama kayak WWPA gitu ya. Kalau misalnya dia mantul bisa tembus 735 nggak? Kalau bisa tembus dari 735 mungkin bisa ke area-area 900 ya. Lalu setelah itu ada Inco Uda MDKA. MDKA gitu ya. MDKA menurut gua kalau dia bisa tembus dari 2610 mungkin akan lucu nih. Ya, kita tunggu aja apakah dia bisa tembus atau enggak. Kalau dia nggak bisa tembus, lupain aja. Apalagi kalau dia nggak tembus dari 2520-nya. Ya, oke. Lalu setelah itu ada Unilever. Unilever, gitu ya. Masih turun ya guys ya. Tuh ya, masih turun. Jadi lupain aja dulu ya. ICBP gimana Om? ICBP juga sama ya guys ya. Masih turun jadi lupain aja. Ya, lalu gue coba lihat di consumernya ya. Menurut gue yang ini sih consumer yang masih oke ya, sama hoki gitu ya. Dan ini kalau dia bisa tembus 2930 mungkin dia bisa naik sampai ke 3250 ya. Lalu setelah itu ada MDK Unilever TLKM dari infrastruktur ya. TLKM kalau menurut gua kalau dia jebol 3130 nih hati-hati ya, dia coba melawan nih ya guys ya. Tapi dia harus bisa buktiin 3440-nya ya. Kalau misalnya itu pun masih sideways ya guys ya. Jadi perjalanannya mungkin masih sideways ya, targetnya mungkin cuma 3610. Kalau dia bisa tembus mungkin baru bisa dapat 3810 ya. Oke, lanjut setelah itu ada apa lagi? ISAT. ISAT guys, ISAT ya, mudah-mudahan bisa mantul ya guys ya. Kalau mantul 5850 oke banget. Kalau dia nggak bisa mantul hati-hati gitu ya. Overall masih oke sih kalau menurut gua, mudah-mudahan bisa tembus dari 6375. Kalau dia tembus dari 6375 ya guys ya. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ini dia nih. Oke, mudah-mudahan bisa sampai 6875 atau 7000 area ya. Oke, lalu setelah ISAT ada ASI. ASI ya guys ya. ASI kalau menurut gua lagi tes support ya. Jadi ini jangan khawatir kalau menurut gua, kalau dia tembus ya dari 6575 mungkin bisa ke area 7200. SL-nya kalian taruh di 6075 ya. Lagi tes support, kalau dia mantul baru kita beli ya. Jangan beli di saat pisaunya jatuh ya guys ya. Oke. Lalu setelah ASI ada RALS. RALS guys, RALS.
Ya, mulai coba melawan ya guys, tapi gue masih wait and analyze dulu gitu ya. Di 770 mungkin targetnya. Kalau misalnya kalian mau ngambil ya daerahnya jangan banyak-banyak. Tapi kalau menurut gue nggak worth it sih untuk diambil dulu, biar sampai dia masuk ke dalam uptrend atau jalur uptrendnya. Lalu ada yang mau jalan gitu ya, atau dilihat dari call-nya mudah-mudahan mau jalan gitu ya. PTBA mungkin belum ya guys ya. Kita tunggu besok dia mantul nggak dari 2910. Lebih lucu lagi kalau dia tembus dari 3040. Kalau dia bisa tembus dari 3040 bisa ke area 3800 atau 4000 masuk lagi. Lalu dari Adro juga sama ya guys ya. Adro udah jauh nih ya. Jadi kalau gua sih tungguin aja dulu ya. Mungkin baru bisa mantul di 1145. Kalau besok dia mantul mungkin tahap pertama bisa tembus 1340 nggak? Ya, lalu yang kedua 1430 nggak, lalu yang ketiga 1500 nggak, lalu yang keempat 1570 nggak. Begitu dia turun di atas 1570 mungkin baru rame ya. Lalu setelah itu ada ITMG. ITMG juga sama ya guys ya, udah turun jauh ya. Kalau besok bisa mantul gara-gara call-nya naik, mungkin bisa ke area-area 13.850 ya. Ini jalur uptrendnya masih udah di bawah gitu ya, jadi kalian harus hati-hati. Lalu setelah itu ada Inde juga sama ya guys ya, turun 1000 ke 1400 gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa bisa lancar naik mantul gitu ya. Target pertama 1700, kalau bisa keluar dari 1800 mungkin target keduanya di 1980, baru naik ke area-area 2500 ataupun ke 3000. Itu aja. Lalu setelah itu properti ya, kasihan nih kayak si siapa namanya, Mona Etus gitu ya, yang megang-megang yang lagi nyangkut di P1 gitu ya. Mudah-mudahan naik ya bos ya, semoga naik ke area 530 gitu ya, atau ke area 592 ya. Lalu kalau kita lihat seperti Citra yang leading gitu ya, juga sama ya guys ya, masih coba bertahan ya. Kalau misalnya dia turun lagi ya, mungkin dia bisa turun sampai ke 810 ya. Lalu ada BSDE juga sama ya guys ya, jadi masih turun. Kalau dia besok naik, buktikanlah ke atas 1235 nggak. Kalau nggak di atas 1235, lupain aja. Kalau sekarang lo mau naikin boleh nggak om segala macam. Kalau gue sih belum ya, kalau gue ya, tapi kalian monggo loh, jangan ngikutin setup gue, siapa tahu cuannya ya. Oke? Itu aja dari gue mungkin ya, semoga berguna guys. Sudah lumayan banyak nih ngocehnya. Kasih lihat mbaknya dulu lagi. Hai mbak. Duh, gue kalau yang model-model kayak gini nih suka pusing deh, beneran, sumpah. Oke guys, see you, have a good night, and bye-bye. Semoga cuan besok ya, dan semoga ISG hijau besok ya. Jangan lupa tipsnya ya. See you, bye-bye.